Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan kembali menjelaskan tentang causes and effects, di mana kalian sudah mempelajari materi ini minggu lalu ya. Namun kali ini ditambah dengan pembahasan CBT yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Nah, kemarin kita belajar tentang causes and effects, di mana causes bermakna sebagai sebab dan effects sebagai akibat. Jadi causes and effects adalah sebab dan akibat. Oke, sekarang kita ke slide selanjutnya. Klasifikasi. Balik lagi ya, seperti minggu lalu sudah dijelaskan bahwa klasifikasi atau pembagian causes and effects ada 3. Terdiri dari A, B, dan C. Di mana kelompok A ada 4 membernya, yaitu because, as, since, dan for. Kemudian kelompok yang B ada 3 membernya, yaitu because of, owing to, due to, dan kelompok C hanya 1 orang aja membernya, yaitu thanks to. Nah, kelompok A, si 4 orang ini, si because, as, since, dan for ini, mereka dikategorikan sebagai konjungsi. Konjungsi dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata hubung atau kata sambung. Konjungsi dalam bahasa Inggris, dalam kata bahasanya, dalam gramatikalnya, dia bertemu dengan kalimat, di mana kalimat itu terdiri dari setidaknya 1 subjek, 1 kata kerja. Berarti setelah konjungsi, setelah because, as, since, dan for, mereka akan bertemu dengan subjek dan verb. Ini wajib diingat sama kalian ya. Kemudian untuk yang kelompok B, because of, owing to, dan due to, ini dikategorikan sebagai preposisi. Preposisi ini maksudnya adalah kata depan, di mana preposisi atau setelah because of, owing to, due to, mereka bertiga akan bertemu dengan kata benda atau noun. Yang terakhir, kelompok C, di mana hanya terdiri dari thanks to, dia juga termasuk sebagai preposisi. Artinya, setelah thanks to, dia akan bertemu dengan kata benda ya, sama seperti kelompok B. Hanya saja kita juga bisa mempertemukan thanks to dengan seseorang terlebih dahulu. Berarti, thanks to bisa bertemu dengan someone, bisa juga noun atau kata benda. Oke, next. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan CBT ya. Oke, soal yang pertama. I came here, blah blah blah, I want to talk to you. Saya datang kemari, bla bla bla, saya ingin berbicara kepada kamu. Di sini kalian diminta untuk mengisi titik-titik, di mana ada opsinya, yaitu A, because of, B, because, C, due to, D, owing to, E, owing of. Oke. Kemudian, kita bisa melihat ya, intinya kalau kalian ingin menjawab causes and effects, kalian harus fokus setelah titik-titik. Setelah titik-titik ada I, ada want. Jadi di sini setelah titik-titik ada I dan want, di mana kita bisa ambil kesimpulan I adalah subjek, want adalah kata kerja, subjek dan verb. Terus kita lihat nih pilihan jawaban A, because of. Seperti di slide sebelumnya dijelaskan bahwa because of adalah preposisi, berarti dia bertemu dengan kata benda. Because adalah konjungsi, berarti dia bertemu dengan subjek dan kata kerja. Due to termasuk preposisi, berarti dia bertemu dengan kata benda. Owing to bertemu dengan kata benda. Owing of sayangnya tidak ada ya, berarti ini opsi yang salah karena seharusnya dia owing to. Nah, kita lihat lagi di soalnya, di sini dia memerlukan subjek dan verb, berarti pilihan jawabannya ada di B, because. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Kalimatnya gini, I couldn't attend the meeting, bla bla bla, I was very ill. Saya tidak bisa atau tidak dapat menghadiri rapat itu, bla bla bla, saya sangat sakit. Oke, di sini kita diminta untuk mengisi titik-titik. Ada 5 opsi di sini. Opsi yang A, due to, B, owing to, C, because of, D, for, A, as of. Kemudian, nah,
seperti sudah diberi clue-nya di awal tadi, di soal pertama tadi, kalian fokus di setelah titik-titik ya. Setelah titik-titik ada kata I dan was. I berfungsi sebagai subjek, was berfungsi sebagai verb. Ingat ya, mungkin kalian mengenal was sebagai to be. Oke. To be dalam bahasa Inggris ada beberapa membernya. Kita tulis di sini ya. To be. Yang pertama ada is, ada am, ada are. Ini to be untuk present. To be untuk past adalah was, ada were. Nah, kalau misalnya kalian mengenal mereka sebagai to be, maka sebenarnya mereka juga dikategorikan sebagai kata kerja atau verb. Makanya, was di sini juga bisa sebagai verb. Oke, jadi gak usah kalian merasa bingung di bagian situ ya. Kemudian kalau sudah nemu nih polanya untuk soal kedua, baru kita analisa pilihan jawabannya. Dutu, dia bertemu dengan kata benda, karena kan dia termasuk anggota preposisi tadi ya. Owing to juga termasuk anggota preposisi, maka bertemu dengan kata benda. Because of juga sama, for adalah konjungsi, maka dia ketemu dengan subjek dan verb. As of, nah as of ini dia tidak termasuk ya di slide sebelumnya. Sebenarnya kalau misalnya diada-adakan nih, ada kok dia termasuk preposisi, maka dia bertemu dengan kata benda. Oke, maka hanya satu pilihan jawaban yang sesuai, yaitu yang D, for, karena dia sesuai dengan soal nomor 2, di mana dia ada subject dan verb. Oke, yang ketiga, di sini ada kalimat sorry, I am late, bla 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 the traffic. Di sini dia minta maaf dia terlambat karena macet katanya. Nah, kalian diminta untuk mengisi titik-titik di sini. Oke. Di sini ada kata the traffic. Kalimatnya habis sampai sini. The traffic saja. Tidak ada kata kerja. Oh, berarti dia sebagai kata benda karena dia sendirian, tidak ditemani sama kata kerja kan? Maka kita lihat nih di pilihan jawaban A. Because dia akan bertemu dengan subjek dan verb karena dia anggota konjungsi. As juga anggota konjungsi, maka dia bertemu dengan subjek dan verb. Since juga sama, for juga sama. Tersisa because of. Because of preposisi karena bertemu dengan noun. Maka pas ya, soalnya mencari noun jawabannya, maka yang noun juga. Berarti jawabannya A, because of. Oke, ini adalah soal yang keempat. She got the best grades, bla bla bla. She had worked hard. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya gini, dia mendapatkan nilai terbaik, bla bla bla, dia bekerja keras gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa setelah titik-titik ada kata she had worked hard. Sekarang kita analisa. Setelah titik-titik ada kata she, berarti dia sebagai subjek. Setelah she ada had, ada work, berarti dia sebagai verb. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya yang A. As ini kan tadi konjungsi ya, anggota konjungsi, maka dia bertemu dengan subjek dan verb. Due to anggota preposisi, berarti dia bertemu dengan noun. Because of juga bertemu dengan noun, owing to juga bertemu dengan noun, as of tadi juga dijelaskan, dia juga bertemu dengan noun. Berarti satu-satunya jawaban yang sesuai adalah yang A, karena dia bertemu dengan subjek dan verb sesuai dengan titik-titik-titik bertemu juga dengan subjek dan verb. Oke, soal yang kelima. Paul had a terrible accident, bla bla bla, he was driving fast. Paul ini katanya dia tuh dapat atau mendapatkan kecelakaan hebat gitu, yang mengerikan, yang parah, ibaratnya kan terrible ini berarti sangat-sangat mengerikan gitu kecelakaannya. Bla bla bla,
Dia berkendara cepat. Driving fast gitu. Nah, di sini ada kata, setelah titik-titik ya, ada kata he was driving fast. Sekarang kita tinggal analisa. Setelah titik-titik ada kata he, berarti ini subjek. Setelah he ada kata was, ada driving, berarti was driving sebagai verb. Maka lagi-lagi dia mencari jawaban yang di A, B, C, D yang bertemu dengan subjek dan verb. Sekarang kita perhatikan ya, yang as of tadi dia bertemu dengan noun. Because of, anggota preposisi, bertemu dengan noun. Since, anggota konjungsi, berarti dia bertemu dengan subjek dan verb. Owing to, bertemu dengan noun. Owing of, nggak ada ya, dia adanya owing to. Maka jawabannya ada di C. Karena dia mencari yang subjek dan verb. Oke, next. Soal yang ke-6. He couldn't run, bla bla bla, his old age. Dia tidak dapat berlari, bla bla bla. Umurnya udah tua, gitu ya. Di sini ada kata his old age. Di sini kalian harus menganalisa dia ini termasuk apa gitu ya. Sekarang kita lihat di sini diawali kata his. His adalah anggota possessive adjective atau kepemilikan. Oke, tulisannya seperti ini. Possessive adjective. Oke, tulisannya seperti itu ya. Possessive adjective itu dia mempunyai 7 member. Ada my, ada your, ada our, ada their, ada her, ada his, yang terakhir ada its. Nah, ketujuh member ini, ketujuh anggota possessive adjective ini, mereka akan bertemu dengan kata benda, noun. Misal nih, kita ambil salah satu anggota membernya adalah my. Kita mau nulis lagi nih, my book. Oke, book adalah kata benda. Kenapa? Karena memang kaidah awalnya seperti itu. Setelah possessive adjective, setelah my, your, our, their, her, his, its, mencari kata benda. Berarti setelah my, kata benda. His kan tadi anggota possessive adjective ya. Ini his, di sini his. Berarti setelah his, old age, maka ini adalah kata benda. Sekarang kita perhatikan nih di pilihan jawaban A, B, C, D, dan E. As adalah anggota konjungsi, maka dia akan bertemu dengan subjek dan verb. Because juga konjungsi, maka setelah because bertemu dengan subjek dan verb. Since juga sama, subjek dan verb. Due to anggota preposisi, berarti dia akan bertemu dengan kata benda. For anggota konjungsi, maka dia bertemu dengan subjek dan verb. Maka jawaban satu-satunya yang sesuai ada di D, due to. Karena due to bertemu dengan kata benda dan his old age adalah kata benda. Next, soal yang ke-7. Kalimatnya, Layla left early, bla bla bla, she was tired. Layla ini katanya pulang lebih awal, bla bla bla, dia lelah. Sekarang kita analisa ya. Setelah titik-titik ada kata she, ada kata was, ada kata tired. Sekarang, kalau she sudah jelas dia sebagai subjek. Tersisa was, tersisa tired. Kalau misalnya kalian menganggap tired juga termasuk kata kerja, itu salah. Karena tired ini artinya adalah lelah kalau bahasa Indonesia ya. Berarti lelah di sini berfungsi sebagai kata sifat. Maka tired tidak termasuk kata kerja, maka kata kerja hanya was saja.
Oke, seperti dijelaskan di awal bahwa anggota to be yang orangnya berlima, siapa aja itu ada is, am, are, atau was, atau were. Nah, mereka adalah anggota verb. Maka was memang anggota verb, gitu ya. Kalau sudah menemukan setelah titik-titik ada subjek dan verb, baru kita analisa pilihan jawaban A, B, C, D, dan E. Because anggota konjungsi, maka dia bertemu dengan subjek dan verb. As of bertemu dengan noun, due to bertemu dengan noun, owing to noun, because of juga noun. Berarti satu-satunya jawaban yang sesuai ada di A. Karena because bertemu dengan subjek dan verb, sedangkan titik-titik juga mencari subjek dan verb. Intinya dia subjek verb gitu ya. Terus kita ke nomor 8. The meeting was postponed, bla bla bla, the bad weather. Meeting atau rapat itu ditunda. Postpone itu ditunda, bla bla bla, oh cuaca buruk. Kita lihat di pilihan jawaban A, B, C, D ada as, owing to, since, for, dan because. Nah, setelah titik-titik kan di sini ada kata the bad weather. The bad weather. Kalimat ini walaupun ada 3 kata, ada the, ada bad, ada weather, tapi dia tidak memiliki kata kerja. Tidak ada kata kerja di dalam sini, maka the bad weather, walaupun 3 kata, dia terdiri dari noun saja. Nah, sekarang kita tinggal analisa nih pilihan jawabannya. As, tadi dijelaskan bahwa dia anggota konjungsi, maka setelah as, dia bertemu dengan subjek dan verb. Owing to, oh dia anggota preposisi nih, maka dia bertemu dengan noun. Since, dia bertemu dengan subjek dan verb. For, bertemu dengan subjek dan verb. Because, juga bertemu dengan subjek dan verb. Berarti, satu-satunya jawaban yang sesuai dengan soal nomor 8 yang mengisi the bad weather yang sebagai noun tadi adalah owing to, karena owing to bertemu dengan kata benda. Soal nomor 9. They were looking for a Japanese restaurant, bla bla bla, they wanted to eat sushi for dinner. Mereka mencari restoran Jepang, bla bla bla, mereka ingin makan sushi untuk makan malam. Di sini kita melihat bahwa setelah titik-titik ada kata they wanted. Sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa they sebagai subjek, wanted sebagai verb. Maka kita tinggal nih mencari kira-kira jawaban mana yang sesuai dari A sampai E. As tadi anggota konjungsi ya, maka as bertemu dengan subjek dan verb. Owing of itu tidak ada, yang ada adalah owing to. Due to adalah anggota preposisi, maka dia bertemu dengan kata benda. Because of juga anggota preposisi, maka dia bertemu dengan kata benda. Owing to juga kata benda. Maka satu-satunya jawaban yang bisa mengisi titik-titik di sini, di mana dia akan bertemu dengan subjek dan verb adalah yang A. Oke, sekarang kita ke soal yang terakhir, soal yang 10. Nah, kalimatnya adalah their new product didn't sell well, bla bla bla, is poor quality. Produk baru mereka tidak terjual dengan baik, bla bla bla. Oh, ternyata kualitasnya buruk gitu. Di sini ada pilihan jawaban because, as, since, for, dan because of. Sekarang kita fokus di setelah titik-titik ada kata it's poor quality. Kualitas yang buruk. Kata it's sampai quality, di sini dia tidak ada kata kerjanya, sama sekali tidak ada kata kerja. Maka apabila sebuah kalimat tidak memiliki kata kerja, dia termasuk sebagai kata benda. Sekarang kita lihat ya di pilihan jawaban A, B, C, D, dan E. Because tadi dijelaskan bahwa dia anggota konjungsi, maka dia bertemu dengan subjek dan verb. As juga anggota konjungsi, maka dia bertemu dengan subjek dan verb. Since anggota konjungsi juga, maka dia bertemu dengan subjek dan verb. For juga sama, maka sisanya yang E, because of anggota preposisi, dia bertemu dengan kata benda. Maka cocok ya, karena setelah titik-titik ada
kata benda yang dicari, maka sesuai jawabannya yang juga akan bertemu dengan kata benda. Oke, kiranya sampai di situ dulu pembahasan kita hari ini tentang causes and effects dan juga pembahasan CBT. Thank you very much for attending my class today and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.